ada pertanyaan, yaitu bagaimana pengaruh konsentrasi terhadap kesetimbangan. Oke, kita balik ke materi kesetimbangan. Nah, apa sih yang disebut dengan keadaan setimbang gitu? Nah, apa pengertian dari keadaan setimbang? Jadi keadaan setimbang itu adalah keadaan di mana laju reaksi itu ke arah kanan akan sama dengan laju reaksi ke arah kiri. Itu makanya kenapa reaksi kesetimbangan kimia itu disebut dengan reaksi reversibel, di mana zat-zat hasil reaksi dapat bereaksi kembali membentuk zat asalnya atau reaktan atau yang kita sebut dengan pereaksi. Nah, prinsip dari pergeseran kesetimbangan ini, adapun bunyi dari asas Le Chatelier itu adalah jika suatu sistem kesetimbangan dilakukan suatu aksi, maka sistem kesetimbangan tersebut akan melakukan reaksi atau pergeseran untuk mengurangi pengaruh aksi tersebut. Jadi kalau misalnya kita misalkan dalam suatu reaksi nih, ada reaksi antara N2 gas dengan 3H2 gas menghasilkan gas NH3 nih. Nah, jadi pada awal reaksi nantinya N2 ini akan bereaksi dengan H2 untuk membentuk NH3. Nah, ada keadaan di mana ketika NH3 ini akan menjadi jenuh nih. Jadi lama-kelamaan dia bakalan balik lagi untuk membentuk atau menguraikan kembali zatnya. Nah, ada keadaan ini yang disebut makanya reaksi reversibel atau reaksi bolak-balik. Itu yang menandakan kenapa tanda arah panahnya itu adalah reaksi bolak-balik, karena ada keadaan ketika dia udah setimbang atau ketika dia NH3 ini mencapai kesetimbangannya atau dia udah jenuh, maka dia akan balik lagi nih untuk membentuk atau mengurai zat-zat pembentuknya gitu. Jadi di sini tuh nantinya akan ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi pergeseran kesetimbangan. Nah, salah satunya itu adalah konsentrasi. Nah, jadi kan pertanyaannya tadi adalah bagaimana pengaruh perubahan konsentrasi terhadap kesetimbangan. Jadi kalau misalnya nih konsentrasi dari H2 itu kita tingkatkan gitu kan, maka reaksi ini tuh akan berjalan ke arah kanan gitu kan, arah kanan. Nah, arah kanan itu ke arah mana? Dia akan mengarah ke arah produk. Jadi jalannya reaksi itu akan berjalan ke arah NH3 gitu kan. Nah, kalau seandainya konsentrasi dari NH3 gitu atau yang produk yang udah dihasilkan itu NH3, ini reaksinya nih yang ditingkatkan, maka arah reaksinya itu akan berjalan ke arah kiri gitu, atau yang kita sebut dengan ke arah reaktan gitu kan. Nah, jadi ketika konsentrasinya si NH3 yang ditinggiin, maka ternyata arah jalan reaksinya itu malah ke arah yang berlawanan dari dia gitu. Nah, ketika konsentrasi si N2 yang dinaikkan tidak menggeser reaksi gitu. Nah, jadi apa nih kesimpulannya? Kesimpulannya ketika konsentrasi reaktan, ya kan? Ketika konsentrasi reaktan ini dinaikkan, ditingkatkan, maka reaksi itu akan bergerak ke arah produk gitu. Dia akan jalan ke arah produk, berarti dia akan jalan kemana? Jalan ke arah NH3 gitu. Nah, tapi kalau seandainya produk yang ditingkatkan konsentrasinya, jadi NH3 nih yang dinaikkan konsentrasinya. Nah, maka jalannya kesetimbangan itu akan kemana? Akan jalan ke arah produk gitu. Jadi atau kebalikannya, ketika konsentrasi dari reaktan diturunkan, ya kan, biar teman-teman gak bingung, ketika konsentrasi dari reaktannya ini diturunkan, maka pergerakan laju reaksinya itu akan ke arahnya dia sendiri gitu. Jadi pengaruh dari konsentrasi terhadap kesetimbangan kimia yaitu ketika konsentrasi diperbesar, maka reaksi akan bergeser ke arah lawannya. Begitu juga sebaliknya, jika konsentrasi diperkecil, maka reaksi akan bergeser ke arah zat itu sendiri. Nah, itu makanya kenapa ketika konsentrasi H2 dan N2 ketika diperkecil gitu, maka reaksi itu akan malah berjalan ke arah mereka gitu. Jika zat reaktan ditambahkan konsentrasinya, berarti N2 dan
H3 gitu ditambahkan konsentrasinya, maka keseimbangan akan bergeser ke arah pembentukan produk gitu. Begitu pula jika sebaliknya, jika zat reaktan dikurangi konsentrasinya, maka keseimbangan akan bergeser ke arah zat reaktan tersebut gitu. Jadi itulah pengaruh konsentrasi terhadap kesetimbangan kimia. Oke deh teman-teman, sekian.